Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mengenang, setiap sermonnya sesibuk apapun. Saya tahu, I know you have a job, you have kesibukan dan pokoknya segala macam lah ya kan. Tetapi sekali kita mau melayani, ingat tugas tanggung jawab kita. Doakan anak sekolah minggumu, berkhotbah atau tidak berkhotbah, rajinlah sermon. Tetap koordinasi dengan para pelayan, dengan teman sesama pelayan di gereja kita. Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan September, Bapak Ibu. 3 bulan lagi persiapan kita menyambut Natal. Bagaimana mengenang? Jangan lupa ya. Jangan bilang cepat kali Amang ini ngingatin Natal katanya. Pujian yang baik kepada Tuhan harus dipersiapkan dengan baik juga. Mari sermon Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Mengenang hanya 3 ayat ya. Baik. Saya hanya mau menekankan satu hal untuk kita ajarkan, nasihatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini. Ini adalah ucapan terima kasih penulis kitab Filipi, dalam hal ini Rasul Paulus, ya, atas bantuan jemaat, ya, untuk mendukung pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Nah, Mengenang, ini kan kita mau menjelaskannya kepada anak-anak nih. Nah, mari kita perhatikan di ayat 11 itu. Ya. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, poinnya adalah belajar mencukupkan diri. Ya. Ini yang mau kita ajarkan Mengenang kepada anak-anak sekolah minggu kita. Apa itu mencukupkan diri? Ya, kita harus langsung ke contoh lah Mengenang ya. Nah, di rumah, ya, ini contoh nih. Di rumah Mengenang kami selalu mengingatkan kedua putri kami yang sudah beranjak ya besar ya, kelas 2 SD, TK besar. Ketika kami makan, kami selalu mengingatkan dengan berkata begini, Boru, lihatlah apa yang kau makan. Makanan enak kan? Dimasak enak. Ya. Makanya ingat bersyukur kepada Tuhan, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Banyak anak-anak, teman-temanmu, anak-anak sepertimu tidak bisa memakan seperti ini. Ya. Nah, itu sering kami doktrin Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya anak kami paling tidak tahu diri kan begitu. Supaya dia bisa mengucap syukur atas apa yang telah dia miliki. Dan supaya tidak sombong. Nah, mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah, bagaimana anak-anak kita Mengenang? Bagaimana anak-anak kita mencukupkan diri di rumah? Apakah mereka rakus terhadap makanan? Ya, apakah mereka mau berbagi? Apakah mereka akan merengek, menangis ketika tidak dibelikan sesuatu, tidak dibelikan makanan? Ya. Nah, ini sifat ya konsumerisme, hedonisme. Ya, mulai menggerogoti kehidupan kita. Juga mulai dari masa anak-anak Mengenang. Ya, karena mungkin kehidupan yang semakin membaik, ya, fasilitas yang baik, jualan yang semakin banyak dengan segala macam jenisnya,
ya, makanan-makanan itu, jajan-jajanan itu. Nah, kita harus mengingatkan anak-anak kita supaya belajar mencukupkan diri, belajar berkata cukup. Baik dalam hal makan, baik dalam hal jajan, ya, baik dalam hal pokoknya fasilitas kehidupan lah di rumahnya masing-masing. Kan mungkin ada saja itu anak-anak kita itu yang akan menangis, merengek, meronta-ronta ketika tidak dibelikan sesuatu oleh bapak mamanya. Nah, ini poinnya Mang Inang. Kita ingatkan anak sekolah minggu kita di gereja ya, supaya menjadi pribadi yang bersyukur, tahu diri, ingat mengucap terima kasih kepada Tuhan dan tidak sombong dan tidak rakus ya, dan mau berbagi. Ya, sebab Paulus berkata memang ya belajar dia mencukupkan diri. Dia tahu apa itu kelimpahan, kekurangan, ya. Dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Ya memang that's the reality. Itu yang dihadapi oleh Paulus. Dia kelaparan, dia juga kelimpahan. Nyawanya terancam. Tetapi pun demikian dia tetap belajar mencukupkan diri, tidak menuntut banyak. Ya. Kan siapa tahu ada anak-anak sekolah minggu kita yang orang tuanya itu berkecukupan, sehingga fasilitas dengan mudah dibelikan. Ini juga harus kita ingatkan supaya mereka tahu diri dan belajar dan mengucap syukur atas apa yang sudah dia terima. Ya, mengenangnya menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang tahu diri dan mengenal diri sendiri dan menahan diri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kembangkanlah Mang Inang di pelayanan kita masing-masing, tentunya sosial di desa dan di kota itu berbeda dalam menerjemahkan firman ini, membuat contoh ya di pelayanan kita, di khotbah kita. Jangan lupa alat peraga dan liturgi, bukende, Alkitab dan sejenisnya Mang Inang. Salam Sinedesis, God bless you, non-stop.